Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Sipa Motor Channel. Di video kali ini saya akan membahas ini yang namanya termos, dan ini yang namanya kopi. Bila diseduh dia akan menjadi satu gelas kopi dan ditemani dengan satu bungkus rokok ya. Tapi tenang kawan, yang saya bahas bukan itu ya, tapi yang akan saya bahas adalah mengenai full pump atau pompa bensin injeksi ya. Bisa disebut juga dengan rotak. Seperti ini bentuknya. Ini punya Bit FI. Oke guys, ini contoh full pump yang sudah lemah ya. Bagi kalian yang udah tahu mungkin udah gak penasaran lagi ya bagaimana sistem kerja dari pompa bensin injeksi ini. Tapi apa salahnya juga kalau kita membahas lagi untuk yang mungkin belum tahu dan penasaran apa sih dan bagaimana sih kerja dari pompa bensin ini, dan seperti apa sih dalamannya gitu. Oke, langsung aja kita buka untuk mengetahui apa aja isi dari full pump ini ya. Cara membukanya gampang guys, kalian tinggal cokel aja ke link yang menutupi yang pengunci ini ya, pengunci dari badan full pumpnya ini. Oke, kebetulan saya ada yang sudah saya buka. Langsung aja kita mereview yang udah saya buka kelingannya ya. Tinggal dicokel-cokel pakai obeng plat aja guys. Nah, balik lagi guys. Di sini sudah ada contoh yang udah saya buka ya. Nah, seperti ini ya. Seperti saya contohkan tadi. Hanya dicokel-cokel aja bagian kelemannya, dan langsung kita bisa membuka bagian dalamnya ya, isi dalamnya. Oke, dari badannya dulu. Di sini terdapat dua buah pin ya, pin positif dan pin negatif. Ini pin positif itu arus dari aki ya, 12 volt langsung menuju ke sini ya. Dan ini pin negatifnya. Di sini juga terdapat ventil atau penahan ketika si bensin sudah menuju ke selang, menuju injektor. Nah, dia akan menutup untuk menjaga si bensin itu balik lagi ke dalam tangki. Oke, gitu guys ya. Nah, ini yang di bagian atasnya. Sedangkan di bagian bawah ini terdapat lubang atau jack pengisapan bensinnya ya. Dan di bawahnya juga terdapat lubang itu untuk membuang udara ya, yang masuk pertama kali itu dia ibaratnya kalau di tipe rem itu pembuangan ya, pembuangan udara yang masuk gitu. Oke, seperti itu. Dan di dalamnya lagi terdapat baling ya, baling-baling. Ini mirip seperti mesin air ya, atau sanyo.
jadi ini alat untuk mengisap atau menyedot bensin yang dari dalam tangki itu menuju keluar ya. Jadi dia melalui baling-baling ini. Nah, di sini ada jalurnya. Ini jalur masuk sini dan masuk ke pompa ini dan menuju ke sini ya, keluar. Seperti ini ya, jadi dalamnya seperti ini. Seperti ini guys. Nah, dia posisinya begini. Nah, jadi lewat dinamo ini sistem kerjanya. Kalau bagian dalamnya lagi ini sama persis seperti dinamo ya. Dinamo pada umumnya, dinamo starter, dia terdapat 2 buah arang di bagian dalamnya tuh. Di bagian dalamnya itu terdapat 2 buah arang ya, seperti itu tuh. Namanya persis seperti dinamo pada umumnya. Cuman dia langsung dikombinasikan dengan baling-baling untuk menyedot bensin. Cara kerjanya 100% mirip pompa air yang sehari-hari kita pakai ya, seperti itu. Nah, ciri full pump yang sudah lemah itu sebelum dibongkar, sebelum kita bongkar bagian dalamnya itu, cukup kita mengetahuinya dengan cara mengukur tekanan full pump itu sendiri ya, dengan alat tertentu. Misalnya begini guys. Nah, maaf, ini alat saya buat sendiri. Nah, semacam begini ya, dia ada ukuran tekanan yang bagus. Yang bagusnya seperti apa? Kalau di Honda, dia harus, syarat full pump yang bagus, dia harus mencapai 295 bar atau kPa ya, atau setara dengan 43 PSI gitu guys. Nah, 43 PSI itu posisinya di sini guys, ada di sini 40 lebih dikit. Nah, di sini posisinya. Sedangkan 295 kPa, nah itu di sini, sekitar di sini nih. Nah, sama posisinya, sama guys. Oke, itu yang dibutuhkan untuk full pump pompa bensin Honda ya, semua Honda. Sedangkan untuk Yamaha di Pixen itu yang dibutuhkan dia lebih kecil, sekitar 285 kPa ya guys ya, atau 38 PSI. Oke. Nah, untuk yang paling besar adalah punyanya NMAX. NMAX itu sampai 45 PSI ya, 45 PSI. Oke, untuk mengetahui tegangannya seperti itu, syarat yang harus memenuhi. Kalau dia kurang dikit, misalnya nih bagi Beat FI atau full pump bensin Honda, nah dia akan memerlukan 43 PSI atau 295 kPa. Nah, bila dia kurang, misalnya kurang sedikit 40 PSI atau 285 sampai 290 mentok, misalnya 285, itu masih bisa guys, masih bisa. Dalam arti kondisi pengembunan atau tekanannya masih bisa ya, masih bisa kepakai ya, belum ada gejala berebet ya. Kalau kondisinya kurang sedikit, tapi dia kalau udah kondisinya kurang 10, misalnya di bawah 30 atau di 30 pas aja, dia udah 30 PSI gitu, pas di sini nih, atau kurang, malah kurang, itu akan menjadi
timbul gejala berebet guys ya. Karena apa? Karena tekanan yang dibutuhkan injektor untuk pengkabutan bahan bakar itu kurang maksimal guys ya. Alhasil mesin jadi berebet saat digas. Nah itu yang sering terjadi di matic injeksi ya. Nah untuk kasus di contoh yang saya review ini, nah ini menunjukkan jauh di bawah yang seharusnya ya. Tekanan yang seharusnya itu jauh di bawah tekanan yang seharusnya, yaitu di bawah 30 PSI. Nah, pompa yang saya review ini tekanannya sudah jauh di bawah 30 PSI ya. Dia adanya di 22 23. Nah, otomatis gejalanya berebet. Nah, apa sih yang membuat full pump itu bisa lemah? Nah rata-rata di lilitan spoolnya ya guys ya, di lilitan spoolnya. Nah karena di suatu dinamo itu dia terdapat gulungan-gulungan kawat spool ya, kawat tembaga. Nah jadi dia di dalam sininya ini bisa dilihat sendiri guys ya, kondisinya tampak dari luar itu udah agak gosong ya. Jadi ini udah lemah, kondisi lilitannya itu udah lemah dalamnya, jadi dia berputarnya itu kurang kencang gitu guys, yang menyebabkan si full pump ini tekanannya lemah gitu ya. Ini yang rusak guys, ini yang rusaknya. Oke. Terus kalau misalkan kalian penasaran, misalnya ini kan arus 12 volt masuk langsung ke rotak ya atau pompa bensinnya, dan berada di dalam tangki, otomatis kerendam sama bensin. Gimana sih kalau misalnya konslet gitu ya, apakah berbahaya, akan terjadi kebakaran? Nah pasti pertanyaan itu ada di benak kita semua ya awalnya gitu. Nah untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin ya versi saya ini, saya akan menjawab karena itu aman guys. Karena apa? Pertama, arus 12 volt yang masuk ke tangki itu istilahnya jarang sekali ditemui konslet ya. Konslet itu jarang sekali ditemui, bahkan hampir belum pernah. Soalnya apa? Dia sebelum konslet aja ini udah mati duluan guys ya. Dan kalaupun ini mati, dia sebelum mati juga akan melemah dulu. Nah dari proses melemahnya itu sudah kita bisa rasakan di tarikan motor ya, hasil berebet gitu. Nah sebelum ini mati atau konslet, dia berebet dulu guys. Otomatis kita kan kalau udah kondisi berebet, motor gak bisa jalan, otomatis langsung kita dandanin, jadi dia gak sampai konslet ya. Karena apa? Nah di tubuh lilitan ini juga dari pabrik itu sudah benar-benar dikasih pengaman yang atau safety yang bagus ya. Dengan cara apa? Ini guys, dicor pakai apa ini namanya ya, pokoknya dicor sehingga gulungan itu tertutup rapih ya. Nah kondisinya dicor jadi gak bakal konslet, terjadi konsleting. Sebelum konsleting juga dia udah melemah duluan ya gitu. Dan juga di dalam tangki itu dia nggak ada udara guys, nggak ada udara terbuka gitu ya.
syarat terjadinya konslet itu kan harus adanya udara gitu guys. Sedangkan di dalam tangki itu ini si full pump ini posisinya kerendam guys. Itu ya. Jadi banyak faktor yang menjadi si full pump ini walaupun terendam air itu aman guys. Ada arus 12 volt itu tapi aman. Jadi dia banyak faktor. Jadi jauh-jauh hari sebelum menciptakan sistem yang begini juga pasti sudah dipikirkan matang ya guys ya oleh profesor itu sendiri. Oke guys, itu jawaban saya. Jadi aman ya, nggak bakal terjadi konsleting arus yang dapat mengakibatkan kebakaran, itu nggak bakal terjadi ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan seputar full pump ya atau pompa injeksi. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini mengobati kalian yang penasaran tentang cara kerja pompa injeksi atau rotak ya, dan apa sih bagian dalamnya gitu. Oke, mudah-mudahan kontennya bermanfaat, tutorialnya bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya ya. Untuk yang sudah setia menonton saya ucapkan banyak terima kasih, dan untuk yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya ya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.